Jakarta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Tenang Bu, Damdex terbaik sebagai anti bocor sekejap tuntas. Terbukti Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. Elvita News and Talk. Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia merevisi ketentuan pencairan jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan. Dalam aturan baru, pencairan hanya bisa dilakukan saat usia peserta 56 tahun, kecuali bagi peserta yang mengalami cacat total permanen. Aturan baru tersebut pun menuai protes dari pihak buruh yang merasa dirugikan atas kebijakan tersebut. Bagaimana Komisi 9 DPR RI merespon kebijakan baru dari Kemenaker tersebut? Kami akan jumpai anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Elvita News and Talk. Pak Rahmat, tadi kami sempat berbincang bersama dengan Bu Nining Elitos dari KASBI ya, sebagai perwakilan buruh begitu. Dari KASBI sendiri menyatakan sangat keberatan terkait dengan aturan yang baru ini. Kalau Komisi 9 meresponnya bagaimana? Ya, Mas Hendri, sebelumnya salam sehat, Assalamualaikum. Jadi begini, sesuatu hal yang baru saya kira perlu kita respon yang sangat bijak ya. Karena apa? Peraturan menteri itu pasti melalui proses yang panjang, Mas Hendri. Melalui diskusi, melalui FGD, meminta masukan dari para akademisi, udah pasti. Termasuk dengan kaitannya dengan ini, udah disampaikan, udah diskusi. Saya yakin itu dengan para pekerja, dengan para asosiasi. Toh pada akhirnya setelah menjadi produk hukum dalam bentuk permen ada pro dan kontra, nah ini yang harus kita sikapi dengan bersama-sama. Nah tentu saya memahami suasana batin para pekerja yang menolak, kemudian juga yang pro. Ingatlah ini ada yang pro dan kontra, meskipun dalam ranah publik banyak yang menolak, tetapi dalam proses juga ada yang menyetujui juga, saya percaya itu. Namun yang penting begini, niat pemerintah itu kan pasti baik ya, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja, terutama tabungan yang diberikan kepada BPJS untuk dikelola. Kenapa? Semakin usia yang menjadi 56 tahun baru bisa diambil, tentu ada nilai tambah, nilai value added yang semakin tinggi, itu yang utama. Sehingga begitu ada usia 56 tahun itu baru bisa diambil, tentu ada nilai tingkat kesejahteraan yang diberikan kepada para pekerja, peserta itu akan tinggi sehingga bisa dimanfaatkan. Namun dari satu sisi juga, kita juga pahami ketika ada keharusan yang mewajibkan bahwa berapapun yang mau PHK maupun putus hubungan kerja maupun tidak kerja, mengundurkan diri sudah tidak bisa mengambil, harus menunggu sampai umur 56 tahun. Nah ini yang menjadi perdebatan kan. Menjadi pertanyaan di saat pandemi ini ketika ada seseorang yang gajinya UMR, bahkan ada pekerja yang di bawah UMR ketika PHK kemudian berhenti mengundurkan diri harus menunggu 56 tahun, sedangkan mereka untuk memakan pun juga masih kesulitan. Nah ini harus kita carikan solusi. Nah artinya karena ini sudah menjadi produk hukum, silakan Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini pemerintah untuk melakukan mensosialisasikan apa manfaat, apa tujuan, apa keinginan dari filosofis yang diterbitkannya permen ini. Baru setelah ada pro kontra, ya silakan. Kita hormati, kita pahami. Yang penting adalah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah kalau menurut saya kira karena ini adalah dana pekerja ya, tentu kita berikan ruang kemudahan. Tentu kita berikan satu penyesuaian sehingga ketika dana pekerja itu sangat membutuhkan tidak harus menunggu bagi pengecualian. Nah saya kira perlu ada dialog dalam rangka untuk mencari titik temu. Kalau saya lebih tegasnya begini, kita rekomendasikan kepada pemerintah dengan para pekerja untuk duduk bersama untuk cari jalan tengah. Kalau rumusan saya kaitannya dengan ini silakan, bagus itu saya kira bahwa pembatasan umur 56 tahun itu bagus sekali karena dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Tetapi kita juga harus berikan ruang opsi, harus jalan tengah ketika saudara kita para pekerja yang
ketika PHK kemudian berhenti kerja, ketika mengundurkan diri dan memang benar-benar tidak ada dana untuk melakukan aktivitas hidup. Besok ya saya kira ya silahkan mau menunggu sampai umur 50 tahun ya silahkan, tetapi kalau langsung diambil ya silahkan. Memang harus merubah satu dalam bentuk permen, tetapi sebelumnya harus dilakukanlah dialog diskusi dulu. Kita menggunakan kepala dingin dulu. Kita menggunakan dengan sejuk bahwa niatan pemerintah baik, tetapi kita juga harus pahami bahwa ada pekerja yang sangat membutuhkan di saat PHK. Para pekerja yang sangat membutuhkan di saat mengundurkan diri bisa mengambil tanpa harus menunggu sampai umur 50 tahun, 56 tahun. Begitu Mas Hendri. Ya, tadi kami juga sempat konfirmasi kepada Bu Nini Elitos Kasbi begitu. Dari Bu Nini menyatakan dari pihak buruh tidak diajak bicara sama sekali, Pak Rahmat. Nah, begini, para pekerja, para buruh kan banyak, Mas. Asosiasi kan begitu banyaknya. Jadi kita kalau semua asosiasi, semua pekerja diajak berembuk, nah sekarang pertanyaan buruh yang mana gitu loh. Jadi artinya kita kalau setiap keputusan semua elemen harus dikumpulkan kan tidak mungkin. Bukankah harusnya seperti itu agar bisa mewadahi semua aspirasi dari masyarakat, Pak? Ya setuju, saya setuju. Tetapi ketika buruh tidak dilibatkan, saya kok meragukan. Tetapi kalau diajak ada buruh pasti itu otomatis. Mereka substansi subjeknya kok tidak dilibatkan. Tetapi kalau memang ada yang asosiasi buruh yang tidak dilibatkan atau ada konfederasi dilibatkan bisa jadi ya. Tetapi saya yakin berkeyakinan bahwa pemerintah pasti mengajak berdiskusi melibatkan para pekerja. Nah persoalan pekerja yang mana ya kita nggak tahu gitu. Karena asosiasi kan begitu banyak. Nggak bisa saya hitung dengan jari untuk asosiasi berapa jumlahnya itu. Nah untuk itu lupakan dulu karena ini sudah jadi pro dan kontra. Silakan pemerintah mensosialisasikan apa yang menjadi produk hukumnya. Itu disosialisasikan apa filosofisnya, itu tujuan seperti apa, manfaatnya seperti apa, kegunaannya dalam rangka meningkatkan harkat kesejahteraan martabat pekerja seperti apa. Silakan didiskusikan. Kalau ternyata ada yang tidak setuju, bagaimana solusinya? Kan tidak harga mati. Undang-undang aja bisa dirubah kok, PP aja dirubah kok, apalagi permen gitu loh. Artinya peraturan menteri itu bisa dirubah. Tetapi melalui prosedur kita lalui dulu gitu loh. Kalau soal bicara kontra kemudian tidak setuju, ya boleh-boleh saja. Itu negara hukum, ranah negara demokrasi, pantas kita hormati. Apapun kita hormati para pekerja, tetapi saya percaya pekerja sudah dilibatkan. Persoalan para pekerja yang mana saya tidak tahu. Saya hanya berkeyakinan itu. Nah untuk itu saya kira silakan pemerintah dengan stakeholder yang lain, ya para pekerja, asosiasi, konfederasi duduk bersama, cari jalan tengahnya seperti apa. Tetapi kalau yang penting kan pemerintah membuat aturan ini kan untuk kesejahteraan. Ketika kesejahteraan diambil langkah ini ya bagaimana gitu loh. Jadi saya kira masih ada kok jalan keluarnya. Tapi saya memahami, memang karena ini dananya pekerja, ini uangnya pekerja, ya jangan bikin kerumitan yang baru. Jangan bikin satu yang birokrasi yang baru. Kalau memang bisa dipermudah, kenapa tidak? Tetapi kalau untuk yang masih bekerja, bolehlah umur 56 tahun. Tapi ketika sudah PHK, kemudian sudah mengundurkan diri karena suatu alasan, suatu hal, saya kira ya diberi ruang, diberikan keluasan. Mau melanjutkan sampai umur 50 tahun silakan. Kemudian kalau ikut berhenti saat itu juga silakan. Kalau menurut saya lebih bijaknya begitu. Berarti saya harus menanyakan pihak buruh mana yang diajak bicara oleh Kemenaker karena sayang sekali karena Sekjen dari Kemenaker Pak Anwar Sanusi masih belum merespon. Begini Mas Hendri, saya kira apapun peraturan itu pasti melalui diskusi, melalui satu kajian yang mendalam ya. Pasti itu, saya percaya itu, saya berkeyakinan tidak ada. Tapi kalau untuk komunikasi dengan Komisi 9 sebelum penerbitan permen ini apakah sudah dilakukan, Pak Rahmat? Dilakukan tapi kan tidak ke substansi, tetapi kepada nilai-nilai bagaimana agar tingkat buruh itu kesejahteraannya ditingkatkan, kemudian dipermudah ketika nanti mencairkan JHT, itu yang menjadi concern kita. Bahkan termasuk di saat era pandemi pun para buruh menyampaikan keberatan untuk tidak harus online karena pekerja kadang-kadang online juga mengalami kesulitan. Itu kita dorong untuk permudah kok.
tolong loh bisa langsung on the spot, bisa langsung datang ke kantor, tapi karena pandemi memang kita juga pahami harus online gitu loh. Itu pun juga mengalami kerumitan tersendiri karena pekerja kita tidak sama dalam hal keilmuannya dari sisi teknologi. Tapi intinya kalau Komisi 9 selalu concern bagaimana agar uang atau dana buruh, dana pekerja itu harus dipertanggungjawabkan dengan transparan, harus ditingkatkan nilainya, value-nya juga harus ditingkatkan setiap tahun. Bahkan selalu kita rapatkan dengan BPJS maupun Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi kalau konten isinya pasal per pasal tidak mungkin, itu udah ranah pemerintah. Kita hanya memberi guidance bahwa tolong diberikan kemudahan, tolong diberikan keluasan. Itu yang selalu kita sampaikan. Tapi kalau kita pasalnya begini, pasal ini harus begini kan tidak mungkin. Tetapi itu sudah ranahnya pemerintah. Sangat penting seperti ini, apakah memang tidak disampaikan, Pak? Karena dari buruh pun merasa dirugikan loh atas aturan ini, Pak Rahmat. Iya, kalau substansi saya sampai umur 56 tidak boleh itu setahu saya belum. Karena saya juga ngikutin rapat. Tetapi memang benar, saya menghormati, menghargai ketidaksetujuannya itu. Saya juga setuju ketika dananya mereka ketika sangat membutuhkan ya harus diberikan kemudahan dong gitu. Tapi ketika nih pemerintah berkeinginan melalui BPJS untuk diinvestasikan sampai umur 50 tahun sehingga nilainya semakin tinggi dan bermanfaat buat pekerja, ya dipahami itu. Itu pekerjaan maksudnya kan baik sekali. Agar sampai 56 tahun dengan asumsi nilai tambah kemudian nilai hasil investasi kan semakin tinggi. Siapa yang bermanfaat, yang beruntung? Ya pekerja juga. Persoalannya ketika sekarang pekerja lagi butuh, nggak punya duit, di PHK untuk makan besok tidak ada. Jadi menjadi salah satu solusi. Begitu. Jadi memang tetapi jenis pekerja di Indonesia kan juga bermacam-macam, Pak. Ada pekerja PKWT juga. Itu bagaimana mengenai itu? Ya intinya gini, saya nggak berpikir itu yang adalah bahwa yang kita bicarakan ini adalah yang peserta BPJS kan, JKT, CUT. Jadi kalau itu tidak kita siapapun gitu loh, siapapun yang menjadi kepesertaan itu aturannya adalah ini. Nah ini yang harus kita bedah. Kita tidak mengklasifikasikan itu, Mas. Karena ada pekerja mandiri juga boleh, pekerja yang berbadan hukum boleh. Jadi saya tidak masuk ke substansi itunya begitu, Mas Hendri. Tapi kan hak-hak mereka juga harus dilindungi juga kan, Pak. Selama dia menjadi peserta. Ya. Kalau tidak peserta juga tidak bisa. Peserta kan harus iuran, Mas. Jadi siapapun mau pekerja berbadan hukum, pekerja mandiri yang melakukan menjadi peserta, membayar, itu menggunakan ketentuan ini. Kalau tidak memiliki kepesertaan dan tidak membayar, tidak bisa dibahas di sini. Ini kan yang kita bahas adalah ranah hukumnya adalah BPJS yang mengelola dana kita ini, dana pekerja ini. Kalau tidak menjadi peserta, kita tidak masuk ranah diskusi siang hari ini, begitu Mas Hendri. Iya. Kalau sampai menuai polemik semacam ini, apakah Komisi 9 akan memanggil dari Kemenaker nanti? Ini udah otomatis, karena ini adalah suara parlemen, adalah suara yang untuk mengambil dari rakyat kan. Ketika pekerja itu menggeliat, ya pastilah kita tanpa harus diminta pun sudah menjadi kewajiban kami sebagai parlemen untuk menyuarakan suara pekerja, menyuarakan suara masyarakat gitu loh. Ketika masyarakat pekerja itu berkeberatan, perkeberatannya di mana? Kita cari, silakan diskusi dulu. Nah, saya kira sebelum ke arah sana, karena ini mendekati masa reses ya, sebentar lagi saya kira ya kita sampaikan kepada pemerintah untuk mengundang semua pihak stakeholder ya, baik pemerintah sendiri, kemudian para pekerja, asosiasi, jadi konfederasi bahkan kita harapkan untuk diundang untuk duduk bersama untuk membicarakan solusinya seperti apa. Mensosialisasikan dulu yang paling penting ya, mensosialisasikan manfaatnya seperti apa, kegunaan jangka panjang seperti apa. Saya kira ini manfaatnya banyak kok, bagus kok, tapi persoalannya menjadi adalah ketika ada dana yang tidak bisa harus menunggu 56 tahun itu yang menjadi persoalan. Nah ini saya kira masih ada jalan tengah, masih ada bisa kita bicarakan begitu. Ya, sebenarnya Pak Rahmat melihat tidak sih urgensi perlunya dilakukan pengubahan aturan dari sebelumnya, Pak Rahmat? Begini, itu kan amanah undang-undang, harus dipahami urgensinya. Kalau amanah undang-undang ya namanya amanah rakyat loh Mas. Amanah undang-undang SJSN itu kan mengamanahkan untuk investasi harus dikelola dengan sebaik-baiknya, aturannya jelas, aturannya rigid, umur sampai berapa tahun kan rigid.
Kalau pemerintah tidak salah, itu kan berdasarkan amanah rakyat. Aturan ini berdasarkan amanah rakyat, Undang-Undang AJSN. Persoalannya apakah itu segera dibuat aturan seperti itu? Pertanyaannya adalah, ada juga kok PP yang sampai sekarang amanah dari rakyat belum dibuat gitu loh. Ada juga banyak peraturan pemerintah sampai sekarang yang belum dibuat, padahal ada ketentuan sekian tahun harus dikeluarkan PP terhadap ini. Ternyata ada juga gitu loh. Artinya kita masih luas lah, karena ini adalah peraturan menteri kan. Niatnya pemerintah sangat baik, sangat mulia, mensejahterakan, tetapi ketika teknis di lapangan masih ada rakyat untuk makan besok saja kesulitan, ini yang kita cari titik temu. Kita cari solusi, itu yang paling penting. Yang tidak setuju, hormati. Yang menolak kita hormati. Pembahasan itu dilakukan sebelum permen itu disahkan atau dikeluarkan, Pak. Mas Hendri, sudah saya sampaikan dari awal, permen prosesnya panjang. Permen membutuhkan proses kajian, berdiskusi, seminar, mengundang ahli, mengundang akademisi, termasuk pekerja. Ketika pekerja yang mana, jangan tanyakan saya, tanyakan pemerintah. Pekerja banyak, asosiasi banyak, begitu loh. Asosiasi konfederasi tidak ada satu. Nah, ketika ada suara satu pekerja yang tidak merasa diajak berdiskusi, ya kita pahami, kita hormati, faktanya memang tidak diajak. Tapi ketika ada para pengurus asosiasi yang diajak, ya kita juga nggak boleh salahkan mereka. Mereka juga punya suara, mereka punya demokrasi gitu loh. Nah, intinya begini, ketika ini sudah menjadi isu publik, isu yang sangat seksi, soal pekerja, hak pekerja, yang penting adalah bagaimana perlindungan dan kemudahan para pekerja itu diberikan kepada mereka semuanya. Kalau ada yang setuju tidak setuju, itu nomor 2, karena sudah berproses. Nah, tinggal bagaimana sekarang sosialisasi. Pelaksanaan permen kan ada sosialisasinya. Perlu bisa evaluasi, bisa jadi. Undang-undang bisa dirubah kok. Apalagi sebatas permen. PP aja dirubah kan, kalau permen, undang-undang butuh waktu panjang. PP butuh waktu panjang. Permen kalau kesepakatan semua pihak saya kira bisa lebih wise, bisa lebih cepat begitu. Kalau mekanisme yang dulu, apakah ada permasalahan-permasalahan yang dialami sehingga dilakukan pengubahan ini, Pak? Nah, kemarin kan tidak ada soal. Begitu PHK sekarang bisa diambil saat itu juga, bisa disampaikan. Dengan ada aturan ini kan kita harus ngikutin, para pekerja kan harus ngikutin aturan yang baru ini begitu loh. Karena kemarin itu tidak mengatur seperti itu. Jadi istilahnya PHK kemudian mundurkan diri, ketika saya menjadi peserta BPJS ya bisa juga langsung mengajukan gitu loh. Nah, dengan ada aturan ini kan jadi berbeda, tidak boleh lagi dong harus menunggu 56 tahun kan gitu loh. Nah, oke lah, bisa dipahami kalau yang tidak boleh diambil adalah ketika sudah masih menjadi pekerja sampai pensiun 56. Tapi ketika sebelum pensiun ini yang menjadi persoalan yang harus kita diskusikan, harus kita beri bantuan kepada para pekerja kita. Karena memang sangat membutuhkan. Ini adalah konsen saya gitu sebagai mewakili parlemen, bukan parlemen, mewakili rakyat dalam dapil saya untuk menyampaikan bahwa ini ada perlu yang harus diselesaikan, ada isu yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah kita cari jalan tengah. Pemerintah niatnya baik, para pekerja yang keberatan dari sisi yang di PHK maupun mengundurkan diri, ya harus kita dengarkan. Ya kita harus lindungi, ya harus kita beri kemudahan. Kalau prinsip saya begitu, Mas Hendri. Baik, saya bacakan beberapa komentar dari masyarakat dulu ya, Pak. Ada Mas Hendri, silakan. Pak Soheh menyampaikan, sangat merugikan bagi pekerja, apalagi bagi status kerjanya PKWT. Padahal JKT kan bisa dibilang tabungan bagi pekerja jika sudah tidak bekerja. Pak Dwi menyampaikan, dana itu kan milik dari nasabah. Sekiranya diperlukan SM pemilik, masa harus nunggu umur 56 tahun? Kalau umurnya panjang, kalau tidak bagaimana? Kemudian Pak Sugianto menyampaikan pencairan dana bisa saja setelah 56 tahun bila pekerja JHT masih bekerja. Tapi kalau sudah tidak bekerja selama 1 tahun, sebaiknya bisa dicairkan. Pak Siswadi menyampaikan tidak setuju. Pakai aturan yang lama. Pakai aturan yang lama saja, pencairan JHT masa tunggunya hanya 6 bulan. Bagaimana tanggapannya Pak Rahmat? Ya, inilah saya kira ini pro kontra ya. Menarik memang karena banyak yang setuju, tapi juga banyak juga yang tidak setuju, Mas Hendri. Artinya ada yang setuju bagi yang pegawai-pegawai dengan gaji yang tinggi nggak terlalu membutuhkan. Sangat setuju. Ya. Tetapi ketika saudara kita yang hanya gaji UMR tiba-tiba PHK, tidak memiliki tabungan, alternatifnya untuk makan besok dalam 1 minggu itu dari JHT, itu sangat penting sekali. Nah, saya kira pro dan kontra pasti. Ada yang, sekali lagi, banyak yang setuju program ini karena niatnya baik, sangat mulia,
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Tetapi menurut saya kita nggak perlulah bikin kerumitan baru di saat situasi apalagi seperti ini, di saat ekonomi yang belum begitu menggembirakan ini. Saya kira kita berikan kemudahan, toh itu juga dana pekerja, toh itu juga dana milik mereka, hanya dititipkan kepada negara melalui BPJS. Saya kira kita berikan keluasan-keluasan, berikan kemudahan-kemudahan, kita hindarkan keruwetan-keruwetan, meskipun niatnya pemerintah sangat mulia, sangat bagus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam hal ini pekerja. Saya kira perlu ada jalan tengah, apakah itu nanti diberikan kebebasan. Salah satu keluasannya adalah kita berikan kebebasan. Yang masih berkeinginan memperpanjang sampai 56 tahun, silakan. Tidak apa-apa. Meskipun itu sudah PHK, meskipun mengundurkan diri, silakan. Itu mungkin karena sudah punya duit banyak, tabungannya cukup, karena gajinya besar, ya silakan. Sampai umur 50 tahun, karena dia pasti bisa berhitung dengan umur menunggu 56 tahun, nilai investasinya yang dikelola oleh BPJS pasti akan naik. Nah, itu sudah otomatis. Nah, kedua, ya kita berikan kemudahan juga keperluan ketika pekerja juga, udah saya nggak tahan nih, saya besok buat makan. Ya udah, cairkan, silakan. Itu menjadi salah satu solusi saya kira. Meskipun berarti ada juga program klausul atau beled opsi begitu ya, Pak Rahmat. Ya, tetapi itu memang karena ini sudah menjadi produk hukum kan harus ditaati. Nah, saya kira karena udah ditaati, saya kira ya pemerintah juga ngundang lagi lah untuk mendiskusikan yang terbaik seperti apa. Karena memang kita hindarkan kerumitan-kerumitan baru, tetapi kita berikan kehormatan, kita berikan kemudahan kepada para pekerja. Karena memang uangnya mereka. Uang dia gitu loh. Tapi niat pemerintah mulia, baik. Nggak kita salahkan, betul, baik. Tapi kan kita beri pengecualian. Pengecualian bagi orang yang PHK, bagi yang mengundurkan diri dari pekerjaan. Ya. Begitu. Pak Rahmat, terima kasih banyak ya. Waktunya bersama dengan Alsinta, kita akan update terus untuk keberlanjutan atau untuk perkembangan nanti terkait dengan hal ini. Baik, Mas Hendri, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar anggota